Ibtu Rudiana sudah dicopot atau dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Kemudian juga sudah ada pertemuan dengan Kapolri. Ini mungkin bisa diklarifikasi dari Bang Pitra, apa yang didalami saat itu? Ya, pertama terkait dengan internal ya, bukan kapasitas saya untuk menjawab itu karena ada Bitkum yang mendampingi beliau tentunya. Kalau kita selaku kuasa hukum di bagian eksternal saja. Nah, jadi kalau memang terkait dengan internal, silakan Mbak berkoordinasi dengan Bitkum karena itu bukan kewenangan saya untuk membicarakan internal seperti itu. Terus yang kedua, dalam kasus ini juga saya melihat bahwasanya banyaknya muncul ahli nujum dan adanya fenomena-fenomena saksi berahli, ahli bersaksi gitu loh, yang bukan kewenangan dia berkomentar ini, dan dia bukan ahli, dia berkomentar di luar kewenangannya. Ini yang membuat repot kita dalam menangani perkara ini, dan ini yang membingungkan masyarakat. Korbannya siapa? Ya korbannya masyarakat sendiri, karena banyaknya spekulasi ataupun keterangan-keterangan yang bukan ahli tapi dia bersaksi gitu, seolah-olah dia adalah pengacara, seolah-olah dia yang berperkara dalam kasus ini. Nah, kalau memang dia punya bukti, kasih aja kepada penyidik, jangan membuat komentar-komentar yang liar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira yang membuat perkara ini rusuh adalah saksi berahli dan ahli bersaksi seperti itu. Baik, komunikasi yang saya bangun ke Divisi Humas Mabes Polri, saya sampaikan secara tertulis via website mereka, dan juga saya kirim ke nomor hotline yang disediakan oleh Polda Jabar. Mudah-mudahan Pak Ito tidak lupa bahwa pada pekan pertama bulan Juni 2024, Polda Jabar mengumumkan telah menyediakan nomor khusus. Inilah kesempatan bagi masyarakat, tertulis masyarakat, untuk menyampaikan informasi atau apapun terkait dengan mendukung Polda Jabar untuk mengungkap kasus Cirebon 2016. Nah, dengan kapasitas sebagai anggota masyarakat itulah maka saya mengajukan pandangan sekaligus pertanyaan kepada Polda Jabar dan Divisi Humas. Supaya terang benderang ya. Pertama, saya bertanya tentang bagaimana kondisi Sudirman saat ini. Saya memberikan perspektif bahwa ada informasi bahwa Sudirman disebut-sebut memiliki kondisi mental yang berbeda dari orang kebanyakan. Oleh karena itu, butuh kiranya perlakuan yang tepat agar kemudian masyarakat tidak memandang miring terkait dengan penyikapan atau perlakuan yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap Sudirman. Itu satu. Yang kedua, Edwin Partogi, yang notabene merupakan penasihat hukum Saka Tatal, mengabarkan bahwa dia telah menemukan bukti komunikasi elektronik via gawai, yang termasuk di dalamnya memuat bukti percakapan yang dilakukan oleh almarhumah Vina dengan kedua orang sahabatnya pasca jam 22. Saya bertanya, apakah bukti itu asli atau tidak? Masukan saya. Penting kiranya apabila Polri memberikan respon atau tanggapan terkait keaslian atau bahkan mungkin kepalsuan bukti komunikasi elektronik yang konon sudah ditemukan oleh Edwin Partogi tersebut. Agar tidak muncul kesan di publik bahwa sudah terjadi kerja yang tidak begitu profesional, adanya problem kecakapan, adanya masalah inkompetensi pada penyidik tahun 2016 yang seolah-olah tidak menemukankah itu atau tidak mengolahkah itu bukti komunikasi elektronik tersebut. Dan yang ketiga, terkait dengan DPO. Saya bertanya, status DPO saat ini bagaimana? Apakah Polda Jabar masih mencari 4 DPO itu atau tidak? Kenapa? Karena saya bayangkan ini juga menyangkut rasa aman masyarakat. Kalau memang ada 4 orang DPO yang disebut-sebut sebagai pelaku ruda paksa dan juga pelaku pembunuhan, maka demi menjamin rasa aman masyarakat, bukankah seharusnya 4 DPO tersebut terus dicari? Itu 3 poin yang coba saya sampaikan ke nomor hotline Polda Jabar dan website Divisi Humas Mabes Polri dalam kapasitas saya sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi hari ini kita senang sekali, berita ini sangat bagus. Rudiana sudah tidak punya jabatan, dinonaktifkan dia sebagai Kapolsek, diganti dengan yang baru, dia nggak punya kursi lagi. Ya, dia punyanya cuman pengacara dia yang terlalu banyak omon-omon. Dia akan segera masuk penjara dan pasti akan dipukulin, tinggal menunggu waktu aja dia sama kawan-kawannya. Dan terlalu banyak simpatisan 7 terpidana ya. Dan ingat, orang yang masuk ke dalam bui itu belum tentu orang yang bersalah. Bisa jadi karena fitnah, salah tangkap, seperti itulah.